Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Virgo ya. Kita akan lihat di bulan April ini apakah masih ada tersisa-sisa sakit penyakit yang ada pada zodiak Virgo. Terutama yang paling banyak tertinggal sih penyakit hati ya. Kita akan coba bantu untuk self healing. Self healing itu untuk menyembuhkan diri sendiri ya, terutama untuk penyakit black magic ya, kalau ada penyakit metafisika, yaitu dari kiriman orang atau yang tidak senang ya. Mau percaya tidak percaya, tetapi kayak begitu pasti ada, terutama buat yang percaya ya. Kalau untuk yang percaya, yang tidak percaya lebih baik lagi, karena kayak ilmu semacam kiriman santet, teluh, penung itu nggak akan masuk ya. Tapi kalau buat yang pas blank atau yang mereka percaya pada hal itu akan bakal bisa masuk. Tapi kita akan lihat ya. Semoga aja untuk zodiak Virgo tidak ada semacam kiriman-kiriman penghambat rezeki atau apapun ya. Kita lihat dulu Virgo di bulan April ya, terutama ini energi untuk tanggal 15 sampai tanggal 30 ya. Kita akan lihat, tampaknya sih nggak ada ya penyakit yang ada di dalam Virgo yang penyakit metafisika ya. Penyakitnya hanya penyakit duit saja, yaitu kekurangan duit ya. Jadi beberapa Virgo yang mungkin ada yang masih dendam ya, karena pada saat itu ada peluang-peluang yang duitnya diambil oleh orang lain, bisa jadi teman sekerja, ditipu atau dibohongin atau dihilangkan atau bangkrut bersama, tapi itu menjadi beban atau dendam sendiri di dalam hati seorang Virgo. Jadi kita akan bisa lihat di sini, terutama yang gerbang ini kayaknya bisnis baru yang bangkrut, sehingga Virgo dendam pada seseorang itu atau masih merasa sakit hati karena harapan-harapannya hilang begitu saja. Yang di sini adalah berupa kedudukan ya, beberapa pangkat atau karir Virgo yang terhambat. Jadi mereka banyak, beberapa Virgo ada rumah juga kelihatan di sini ya, mungkin ada sengketa rumah atau apa yang membuat Virgo sampai saat ini belum bisa melupakannya dan masih ada dendam di situ. Terus yang di sini tampaknya ada pembagian yang tidak merata atau tidak cocok ya. Ini ada yang satu diberi banyak, yang satu diberi sedikit, yang satu lebih sedikit lagi. Itu bisa jadi komisi, bonus atau gaji yang disimpan atau nggak diberikan ya. Juga pesangon yang belum cair-cair sampai saat ini itu masih merupakan dendam bagi seorang Virgo ya. Terutama kalau pesangon dan gaji ya, gaji itu adalah hak mutlak bagi setiap pekerja ya. Kalau nggak diberikan kan itu namanya ya kurang ajar ya. Tapi beberapa perusahaan yang bangkrut kadang begitu. Kalau emang bangkrut sih nggak apa-apa ya. Yang lebih ngap tuh kalau dia nggak bangkrut tapi ada bos yang sengaja nggak mau kasih ya duit, apa tuh namanya, gajian atau apa itu ya. Itu lebih lebih membuat ngap ya. Bikin sakit hati berkepanjangan. Kita akan lihat ini ya, solusinya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Virgo supaya bisa self healing, menyembuhkan sakit-sakit luka-luka hati itu. Yang pasti sih harus memaafkan ya. Tapi di bulan puasa ini ya Virgo ya, saat yang tepat untuk kalian membersihkan diri dari luka-luka hati, luka pikiran juga ya. Karena di sini jadi jangan dipikir pikiran-pikiran sakit itu melulu sakit medis ya. Ini di sini karena kalian terlalu memikirkan ini, dimana memang seorang Virgo yang selalu memasang target atau memberi standar tinggi bagi dirinya sendiri, yang beberapa dia tidak bisa untuk
memenuhi itu, dia bisa pikiran terus ya, dan itu yang menyebabkan migrain berkepanjangan, sakit kepala yang berkepanjangan, sakit punggung, punggung leher terutama ya, yang sering tengengen. Orang Jawa bilang tengengen itu yang dibilang kalau nengok sakit kiri kanan sakit, yang dibilang salah bantal itu ya. Itu karena terlalu tegang ya. Jadi stres tinggi membuat otot itu terus secara tidak sadar terus kontraksi, sehingga akan menimbulkan sakit atau dibilang salah urat, saraf kejepit atau apa. Kebanyakan 80% adalah dari penyakit pikiran. Intinya kalian yang terlalu memikirkan sesuatu dan terus dendam, benci, bersambunglah di leher ya, karena kalian tidak pernah untuk mengistirahatkan walaupun di dalam tidur. Ya, pikiran, hati, dan semua itu bisa menjadi satu ya. Kalian harus bisa menyinkronkan atau menyelaraskan supaya pas kalian tidur dia juga ikut kendor, ikut rileks ya, supaya nanti pas bangun tidur kalian hanya menemui kesegaran. Untuk itulah sering anjurkan untuk sebelum tidur itu berdoa, bersembahyang supaya istirahatnya baik ya. Itu untuk menanamkan hati yang legowo, yang ikhlas, yang berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Sering sih dibilang kalau seperti kayak gitu kalian meditasi ya. Ya, itulah meditasi yang alami adalah tidur itu ya. Tidur adalah salah satu meditasi yang paling alami, sehingga kalian memang harus menyiapkan diri pada saat waktu mau tidur. Ya, kita akan lanjutkan ya. Semoga segala penyakit baik yang penyakit pikiran, jadi kalau penyakit medis itu biasanya ciri-cirinya kalau habis diobati sembuh ya sembuh, nggak kambuh lagi. Tetapi kalau penyakit non medis itu kalau sembuh besok kambuh lagi, sembuh besok kambuh lagi, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa menahun. Itu karena penyakit non medis. Jadi buat non medis bukan juga selalu teluh santet, tenun atau tenung atau apa ya, tapi bisa karena pikiran ini. Karena 80% dari penyakit yang timbul di dalam diri manusia itu karena pikiran yang tidak fresh, pikiran yang selalu terbeban dan tidak mau meletakkan sesuatu masalah itu dengan baik. Jadi tidak mau beristirahat. Itu yang menyebabkan sakit. Kecemasan yang berlebihan bisa menyebabkan asam lambung yang naik tinggi, gemetar, terus rasa jantung terus berdebar-debar. Itu karena adrenalin terus meningkat dan yaitu kecemasan, asam lambung yang terus keluar ya. Jadi saya sering memberikan ulasan atau memberikan bacaan, yaitu hiduplah seperti kalender Cina ya. Jadi kalau saat malam kalian, kalender Cina tahu ya yang disobek satu-satu itu loh ya. Ada tanggal hijau, kalau tanggal merah ada tulisan merah, itu yang paling kalian suka ya. Ya, yang dirobek tiap tanggal yang lembarannya tipis-tipis. Nah, hiduplah seperti kalender Cina itu. Saat kalian malam hari, robeklah kalender itu. Saat itu tinggalkan pikiran-pikiran yang ada di hari itu ya. Kecemasan tentang pekerjaan yang nggak beres, tentang keluarga yang mungkin ada keributan, anak-anak yang bandel atau pacar yang bandel ya. Atau bahkan kok nggak dapat pacar pak, kok nggak dapat pacar, nggak ditembak-tembak, mau nembak takut ya Virgo ya. Hiduplah kalian seperti kalender Cina. Berikan kalender kepada diri Anda sendiri. Mungkin jam 9 malam segera sobek, lupakan yang hari itu dan masa lalu. Jadi saat itu nikmatilah kehidupan kalian. Ya, itu namanya hidup seperti kalender Cina untuk meninggalkan stres ya. Meninggalkan stres yang berkepanjangan atau pikiran. Istilahnya bila kalian terus memegang sesuatu benda ya, seseringan apapun, selembar kartu pun kalau kalian pegang begini terus, sejam mungkin kuat, 2 jam kuat, 3 jam kuat.
Kalau udah sampai 5 jam, 6 jam, selain merasa bosan juga akan tegang di tangan walaupun bendanya ringan. Ini seakan-akan bila kalian anggap ini adalah masalah atau beban, sekeringan apapun masalah kalau kalian pikirkan terus tanpa diletakkan. Beda ya, diletakkan diangkat lagi, diletakkan diangkat lagi, besok baru dipikir lagi. Maksudnya begitu. Toh kalian pikir saat itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi letakkan, nanti diangkat lagi, dipikir lagi, letakkan, diangkat lagi. Kita akan lebih kuat dan lebih bisa menemukan solusi-solusi yang lebih bagus. Ini ya, ternyata betul di sini ya, balance spirituality and practicality. Terus look at the bigger picture. Terus you are good enough. Jadi begitu ya Virgo, segala penyakit-penyakit yang mungkin masih kalian alami mungkin memang sebabnya banyak, terutama karena harta. Migrain, sakit kepala, nggak sembuh-sembuh, punggung, leher terutama ya. Bisa menyerang di kaki juga ya, segala macam. Pokoknya yang sering sih itu sama asam lambung yang sering meningkat. Kalian harus menyeimbangkan antara spiritual dan practicality ya. Kalian harus sering banyak berdoa, kayak yang muslim ya, sholat 5 waktu itu selain buat memang beribadah ya, tetapi dampak kesehatannya sangat banyak. Karena di dalam sholat itu intinya kalian sudah bisa dianggap bisa melupakan beban kalian 5 waktu ya. Itu adalah meditasi 5 kali sehari. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh memaknai sholat tersebut bukan hanya sekedar kewajiban terus sholat terus selesai ya, sama aja ya. Lebih baik kalau kayak begitu sih ya, kita bukan menjudge apa itu masalah pahala, masalah ibadah kan urusan vertikal ya, urusan dengan yang maha kuasa. Tetapi paling tidak kalau nggak bersungguh-sungguh begitu ya, secara pribadi, secara jasmani nggak akan banyak berubah ya, nggak akan banyak membantu untuk menyembuhkan diri pribadi. Tetapi kalau memang pas bersungguh-sungguh itu akan banyak menyembuhkan migrain kalian. Jadi pas sholat itu benar-benar istilahnya berserah diri, melepaskan, meletakkan semua supaya yang maha kuasa ikut campur tangan dalam kehidupan kalian. Jangan berpikir bahwa kalian paling hebat bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Begitu ya Virgo ya. Untuk yang agama lain juga bisa begitu ya. Saat kalian berdoa Bapa Kami atau Salam Maria, itu adalah saat kalian rileks. Kalau kalian bisa masuk teduh di dalam doa itu adalah meditasi, dimana kalian bisa mengendorkan, melupakan semua masalah yang ada bila kalian benar-benar fokus di dalam doa. Begitu juga untuk Buddhis dan Hindu ya. Saat bersembahyang, saat meditasi sering ya, malah di Buddhis, di Hindu sering yang diadakan meditasi atau bertapa. Itulah saatnya kalian berserah dan melepaskan diri dari semua penyakit. Inti dari penyakit 80% adalah dari pikiran. Penyembuhannya ya 80% dari sugesti ya. Tahu efek placebo kan? Efek placebo itu adalah percobaan di mana beberapa orang dikumpulkan dengan penyakit yang sama, diberikan obat yang berbeda. Bahkan yang dari 10 ini yang 3 disembuhkan ini adalah dengan dikasih butiran yang bukan obat. Nggak ada obatnya sama sekali. Bisa jadi itu adalah sebuah permen semata, tapi bisa jadi semuanya sembuh. Ya, jadi nggak ada pengaruhnya. Tapi itu memang efek placebo. Intinya 80% adalah dari sugesti. Yang 20% memang ya obat-obat kimia yang bekerja ya, yang menekan urat saraf, yang analgesik dan antipiretik kan lebih besar menekan urat saraf yang di situ yang semacam dibekukan atau dipati rasakan sehingga tidak terasa kalau sakit ya. Begitu ya, look at the bigger picture. Pandanglah
cita-cita Anda ke depan. Jadi jangan fokus kepada masalah. Walaupun kita kadang-kadang nggak fokus, masalah itu akan muncul sendiri. Tapi segera tepis dan hilangkan dan look at the picture. Rencana-rencana atau cita-cita kalian ini yang lebih gede, nah fokuskan ke situ, maka semua akan hilang ya. You are good enough, kalian cukup bisa menyembuhkan diri sendiri ya, Virgo, dengan kepintaran kalian, intelijensi kalian yang tinggi. Dan Virgo adalah satu yang zodiak yang bisa sangat fokus kepada suatu pekerjaan ya, selain Scorpio, terus Capricorn, dan satu lagi adalah Pisces ya. Pisces itu daya ingat tinggi dan fokusnya juga luar biasa. Jadi kalau kalian bisa fokus di sini, kalian akan bisa menyembuhkan diri sendiri dan bisa baik memperbaiki diri sendiri. Itu ya, look at the bigger picture. Kita akan lihat selanjutnya apakah ada penyakit metafisika atau telu santet, pelet atau apa ya. Semoga tidak ya. Memang ada beberapa zodiak yang kemarin ada, tetapi banyak yang tidak ada karena di bulan puasa ya. Banyak santet yang mental, banyak pelet yang mental. Ini ternyata juga nggak ada ya tampaknya di sini ya. Baiklah Virgo, tidak ada penyakit metafisika atau penyakit santet, pelet atau apapun. Kebanyakan dari pikiran kalian sendiri, karena memang Virgo adalah seorang yang sensitif perasa ya. Dia sering cenderung membuat orang lain senang. Kalau orang lain nggak senang, dia akan menjadi beban pikiran dari dia sendiri. Kalau di sini adalah far from home, jauh dari rumah, bisa jadi homesick power syndrome. Pernah ya? Apakah pernah di antara kalian yang mendengarkan homesick power syndrome? Itu adalah penyakit rindu rumah, kebanyakan diderita oleh orang-orang mereka yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga ya. Sehingga penyakit rindu seperti yang di Cancer ya, di zodiak Cancer itu penyakit rindu dendamnya yang sangat kuat, yang banyak membawa penyakit di dalam dirinya. Ini Virgo juga ada yang homesick power syndrome rupanya ya, penyakit rindu rumah, penyakit rindu keluarga. Kalau itu belum terpenuhi ya akan susah untuk diperbaiki atau untuk sembuh ya. Rindu anak-anak, rindu keluarga, rindu sahabat, intinya ini adalah homesick power syndrome ya. Kalian harus berjalan ke sana untuk menyembuhkan diri supaya semua penyakit-penyakit itu terobati. Homesick power syndrome yang pernah saya lihat adalah ada seseorang yang jauh banget dari rumah, terus kemudian setelah itu dia di luar Jawa ya. Setelah dia ke Jawa, tiba-tiba dia kurus, padahal dia bekerjanya di warung ya. Harusnya dia akan cukup gemuk karena makanan berlimpah di warung itu. Tetapi seakan-akan dia tidak suka dengan makanan ini, bisa jadi ya. Dan saya lihat makannya juga banyak. Setelah saya tanya tuh makannya juga banyak, tetapi dia jadi kurus kering banget ya. Padahal makan banyak, tetapi seakan-akan ada antipati atau ada semacam perintah dari otak untuk darah tidak menyerap makanan itu. Itu analisa saya ya. Sehingga mereka semakin kurus. Seperti itu homesick power syndrome ya. Setelah pulang, karena dilihat orang tuanya nggak tega, semakin kurus. Setelah pulang 3 bulan gemuk ya. Ya itulah homesick power syndrome. Akibatnya bisa bermacam-macam atau berbeda-beda tiap orang ya. Kadang-kadang ada orang yang kalau stres dia akan makan terus dan gemuk ya. Cepet gemuk, akhirnya kolesterol. Itu karena memang kontrol diri yang kurang. Inti dari semua ini adalah kepercayaan diri kalian pada diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menyikapi sebuah masalah, bagaimana kalian menyikapi untuk segera mencari solusi, itu yang menyebabkan perbedaan di antara kalian ya. Bisa jadi akibatnya lain.
Yang utama adalah kekuatan pikiran, kekuatan hati. Bila kalian bisa menyatukan itu, kalian bisa menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan secara mandiri ya, self healing untuk diri kalian sendiri. Yang terutama adalah pasti ya meditasi ya, yang meditasi yang seperti yang saya bicarakan tadi ya. Kalau muslim ya sholat, kalau yang lain ya berdoa ya, semacam ritual-ritual di keagamaan kalian masing-masing ya. Kita akan lihat lagi ya solusinya ya, sebelum berkepanjangan. Kita fokus pada solusi. Attempt to give rather than take. Surrender to the divine. Your commitment is being tested. Jadi begini ya, attempt to give rather than take ya. Bagi kalian yang masih ada sakit penyakit, lebih baik kalian bersedekah, sodakoh, berderma, terutama kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar ya. Di situ adalah saat memberi itu kalian akan memberi vitamin hati kalian, vitamin pikiran kalian, bahwa kalian lebih baik dari mereka, atau lebih beruntung ya tepatnya ya, lebih beruntung dari mereka, dan kalian patut bersyukur karena kalian bisa memberi. Itu adalah efek pengobatan yang sangat bagus dari bagaimana kita sedekah sodakoh. Kenapa itu dibilang bisa menyembuhkan penyakit? Karena saat itu kita memberikan kegembiraan kepada hati kita sendiri. Mau tidak mau dipungkiri atau tidak dipungkiri, saat kalian memberi itu saatnya kalian berbahagia. Saat kalian bisa memberi dengan ikhlas loh ya. Kalau enggak dengan ikhlas sambil gerundel ya sama aja ya. Saat kita memberi, saat itulah kita memberikan kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Ibaratnya kita memercikkan minyak wangi ke seseorang. Sebelum mereka menerima minyak wangi tersebut, percikannya belum sampai ke dia, tetapi baunya, harumnya sudah sampai ke kita sendiri, ke diri kita pribadi ya. Bisa dimengerti ya, itulah kalau saat kita berderma, sedekah, sedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sebelum mereka menerima pemberian kita, kebahagiaan sudah menyelimuti hati kita. Dan kebahagiaan adalah obat yang paling mujarab. Orang-orang sering bilang begitu ya. Itu adalah sinkronitas antara pikiran dan hati yang bersahabat. Kadang-kadang mereka berdebat ya, hati dan pikiran. Hati berharap begini, tapi pikiran secara logika mengarahkan kita berbuat begini. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit dalam yang sering saya lihat ya. Lebih saya lihat tuh penyakit dalam itu akibat itu tidak sinkronnya hati dan pikiran. Ya, itu kalau nggak diobati berlama-lama akan menyebabkan penyakit medis, benar-benar penyakit medis, karena organ dalam kalian seakan-akan antipati atau mendapatkan pikiran untuk tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja dengan optimal, karena tidak sinkronnya antara hati dan pikiran kalian. Pertentangan batin, pertentangan di dalam diri sendiri ini yang menyebabkan penyakit, sehingga obat-obatan apapun nggak bakal bisa sembuh, nggak bisa menyembuhkan. Pengobatan alternatif atau mungkin dibilang dukun ini dan sebagainya, itu sebenarnya untuk mengurai itu semua, untuk membuka semua, untuk menyinkronkan antara pikiran dengan hati kalian dengan sugesti bahwa kalian bisa akan sembuh. Begitu ya Virgo ya, surrender to the divine bukan berarti kalian harus menyerah terus ya sudahlah aku gini nggak berbuat apa-apa, enggak ya. Tetapi intinya adalah berpasrahlah dengan yang sudah terjadi dan bersyukurlah dengan semua nikmat ilahi yang sudah kalian terima saat ini. Bisa bernapas, bisa ngomong, bisa melihat, bisa berpikir, bisa mendengar, itu intinya kesehatan adalah anugerah terbesar yang sudah diberikan dari Yang Maha Kuasa kepada kalian. Yang lain, your commitment being test ya. Semua yang sudah kita bicarakan, sudah kita ungkapkan, kita sudah
tetapkan tujuan, the bigger picture itu. Tetaplah di dalam role itu, tetaplah di dalam tujuanmu, jangan menyerah. Toh kalian kalaupun tidak mencapai dari situ, setengahnya pun udah bagus banget ya. Karena Virgo sekali lagi salah satu zodiak yang menetapkan standar tinggi bagi kehidupannya, kehidupan orang-orang di sekitarnya, termasuk memberikan standar yang tinggi kepada dirinya sendiri. Renungkan ya Virgo. Salam sahabat Toto.